Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan mempresentasikan analisis regresi sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Yoga Rindang. Selanjutnya ada Bagja Gumelar, Bagas Saputra, Karma, Muhammad Roub, Lilis Nurkholiso, Yulian Tisartika, Muhammad Fikri, dan Krisna Agung. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian dan kegunaan analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Kegunaan 1. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. A. Variabel bebas disebut juga variabel independen atau variabel X. B. Variabel terikat disebut juga variabel tergantung, variabel dependen atau variabel Y. 2. Mengetahui arah hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah positif atau negatif. 3. Memprediksi forecast nilai Y. Rumus regresi linear sederhana. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y kutip sama dengan A tambah BX. Keterangan Y kutip sama dengan variabel dependen, nilai yang diprediksikan. X sama dengan variabel independen. A. Konstansa nilai Y kutip apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Persyaratan uji regresi linear sederhana. Syarat yang harus terpenuhi untuk uji regresi linear sederhana adalah 1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. 2. Jumlah variabel bebas X adalah 1. 3. Nilai harus berdistribusi normal. 4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. Baik, saya Krisna Agung. Di sini saya akan menjelaskan di slide ke-6, 7, dan 8. Di slide ke-6 ini terdapat 30 data dari pusat kecantikan Olive Beauty, yaitu data X merupakan kualitas pelayanan, data Y merupakan estimasi kepuasan. Data X ada 30 data, yaitu di mana hasil dari 30 hari pada bulan Januari, dan data Y juga merupakan estimasi kepuasan selama 30 hari di pusat kecantikan Olive Beauty. Data X dan Y merupakan hasil dari perkalian, yaitu 20, misalkan dikali 7, 140. Data X kuadrat yaitu hasil dari perkalian X, 20 dikali 20 yaitu 400. Sama juga data Y kuadrat yaitu hasil dari perkalian Y pangkat 2, 7 dikali 7 sama dengan 49. Jumlah dari data X semuanya yaitu 366. Data Y yaitu 245. Data X dikali data Y yaitu jumlahnya 3016. Data X kuadrat yaitu 5330. Data Y kuadrat yaitu 2047. Selanjutnya, di slide ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang cara output SPSS. Pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya, pada kolom name untuk baris pertama tulis X, baris kedua tulis Y. Lalu, pada kolom label baris pertama tulis kualitas pelayanan, dan pada baris kedua tulis kepuasan pelanggan. Untuk pilihan lainnya, biarkan tetap default. Baik, di slide ke-8 ini saya akan melanjutkan untuk mencari cara output SPSS. Kedua, klik data view. Dari tampilan data view terlihat ada dua nama variabel yakni X dan Y. Selanjutnya, kita masukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data kualitas pelayanan, dan data Y untuk kepuasan pelanggan. Sekian dari saya.
Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Setelah memasukkan data X dan Y, kita mencari analisis, regresi, terus linear. Setelah muncul gambar seperti ini, lalu kita masukkan dependen itu perusahaan, itu Y, dan independen itu penjualan, itu X. Lalu oke. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya akan melanjuti materi dari teman saya. Nah, setelah data diinput dari SPSS, maka hasil outputnya akan muncul seperti ini. Outputnya terdapat persamaan, korelasi, dan determinasi. Yang pertama, persamaan itu ada di tabel yang koefisien, yang di atasnya B besar. Persamaannya berarti Y sama dengan A plus BX, atau kalau dimasukin output SPSS-nya maka Y sama dengan 7,786 plus 0,31X. Yang kedua, korelasi. Korelasi ada di tabel model summary yang R besar, yaitu 0,135. Dan yang determinasi adalah R square yang sama ada di tabel model summary, yaitu 0,117. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel X dan Y. Hasil output diketahui B 0,31, A 7,786, Y 7,778 tambah 0,031. Jadi dari hasil hipotesis persamaan tersebut, yaitu H, tidak ada pengaruh kualitas penjualan terhadap kepuasan pelanggan. Korelasi adalah suatu parameter untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan, dikenal sebagai koefisien korelasi. Korelasi ini dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R bervariasi di rentang min 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati angka min 1 atau plus 1 memberikan informasi bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang kuat. Dari hasil analisis korelasi sederhana, didapat koefisien korelasi antara penjualan dengan kepuasan adalah 0,135. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara penjualan dengan kepuasan. Sedangkan arah hubungan adalah positif, karena nilai R positif. Berarti semakin tinggi penjualan, maka semakin meningkat kepuasan. Baik, selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Menurut Widarjono, koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji koefisien determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Koefisien determinasi atau R-square dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dengan syarat hasil uji F pada hasil output pada kolom ANOVA dalam hasil analisis regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji F tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi atau R-square ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap Y. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.
Untuk melihat data koefisien determinasi, dapat kita lihat di tabel model Sumari. Dari output model Sumari diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,018. Nilai 0,018 didapat dari pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu 0,135 dikali 0,135 sehingga didapat R-square-nya 0,018. Dalam menghitung koefisien dapat kita lihat rumus berikut. Rumusnya yaitu R pangkat 2 sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y tutup kurung pangkat 2. Lalu dibagi sigma N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y tutup kurung pangkat 2. Penyelesaian dari hasil data output kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut. R-nya yaitu 0,18. R pangkat 2 sama dengan 0,18 dikuadratkan pangkat 2. Jadi maka R-square-nya yaitu 0,0324. Apabila nilai desimal ini kalau kita buat menjadi persentase, tinggal dikalikan saja apabila 0,0324 dikali 100% sehingga menjadi 32,4%. Apa makna dan interpretasinya? Besarnya angka koefisien determinasi R-square 0,0324 sama dengan 32,4%, sedangkan sisanya 100% dikurang 32,4% sama dengan 67,6%. Jadi, kesimpulan variabel koefisien determinasi jumlahnya menguji kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 32,4% sehingga sisanya 67,6%. Artinya dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel lain ini seiring disebut sebagai error atau E. Untuk menghitung nilai error dapat digunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R pangkat 2. Sebagai catatan, besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square hanya antara 0 sampai 1. Sementara jika dijumpa R-square bernilai minus atau min, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Semakin kecil nilai koefisien determinasi R-square, maka ini artinya pengaruh variabel X terhadap Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon ditambahkan di akhir presentasi ini. Jadi, disimpulkan, banyak manfaat mempelajari regresi linier sederhana yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik diferensi. Untuk meramal nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Baik, segitu saja. Kami dari kelompok 3, salam sejahtera, semoga sukses dan berjaya.